Halo, kembali lagi bersama Divya nih di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain kartu untuk Virgo di bulan Mei tahun 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Untuk energinya masih menggunakan kartu Dreaming Way Lenormand. Oke. So, yang pertama ada Cross. Yang kedua ada Tower. Dan yang ketiga ada Snake. Jadi artinya kamu sedang sangat merasa terbeban berhubungan dengan pekerjaan, dan mungkin juga ini berhubungan dengan perusahaan. Mungkin perusahaan kamu mulai kolaps atau mengalami penurunan ataupun mengarah ke rugi, dan kamu sangat terbeban untuk menunjang atau menopang perusahaan kamu ini. Dan ini juga bisa berarti bahwa kebijakan pemerintah ini membuat kamu terbeban, dan kebijakan tentang isolasi, dan ini membuat kamu sangat merasa tidak berdaya. Ketidakberdayaan energi kamu di bulan ini, sesuatu hal yang membuat kamu berbeban berat lah intinya. So, untuk kartu karir dan keuangan kamu, isusnya apa? Kartu isusnya ada transportation. Ini gue melihatnya karena ada kartu burden ini, gue melihatnya transportasi adalah sesuatu yang bergerak. Jadi dengan kartu burden ini dan kartu tower, kartu snake ini, isusnya adalah untuk karir dan keuangan kamu. Kamu nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak ada pergerakan sama sekali untuk karir dan keuangan kamu. Dan gue merasa kamu sangat terbeban. Dan kartu transportasi ini seharusnya adalah sesuatu hal yang maju, sesuatu hal yang bergerak. Tapi di sini dia stuck. Dan di sini juga ada clouds. Gue melihatnya seperti kartu karir dan keuangan kamu ini stuck. Tidak ada kepastian. Tapi gue rasanya di sekitar akhir Mei atau minggu ke-3 Mei, kamu akan mendapatkan pencerahan untuk karir dan keuangan kamu. Dan gue ngerasanya dengan kartu transportation ini, di minggu ke-3 Mei maupun minggu ke-4 Mei ini, movement ini baru terjadi. Bisa jadi juga akhirnya kamu memutuskan untuk pulang, atau gue merasanya seperti mudik atau pulang kampung atau melakukan suatu perjalanan. Dan gue merasanya perjalanan ini akan membuat kamu settle di suatu tempat. Kartu ini bilang kalau kamu akan settle di wilayah yang akan kamu tinggali. Mungkin kalau kamu pulang kampung, kamu akan mulai mencari pekerjaan di kampung atau memulai suatu usaha di kampung. Ataupun gue ngerasanya kamu akan melakukan travel ke suatu tempat untuk mulai pekerjaan. Dan ini juga bisa berarti bahwa ngasih tahu kalau keuangan kamu dan karir kamu atau pekerjaan kamu akan mengalami perubahan yang signifikan, yang tadinya macet dan ini mulai berjalan. Gue merasanya ini mulai berjalan walaupun pelan-pelan, tapi terlihatnya seperti lurus dan lancar. Di minggu kedua ataupun ke-3 Mei. So, isusnya kurang lebih seperti itu. Kamu lagi merasa cloudy. Kamu merasa tidak ada harapan. Dan kamu merasa pesimis, nggak percayaan, dan sesuatu hal yang berhubungan dengan stagnan atau stuck. Kartu apa harus dilakukannya? Cool. Kartunya ada let go. Walk away from the situation in order to resolve it.
Kamu harus let go pikiran-pikiran kamu maupun pandangan-pandangan kamu maupun ya sesuatu hal tentang pikiran. Dan ya kamu harus let go, dan usaha apapun yang kamu lakukan untuk membuat kereta ini bergerak tidak akan membuahkan hasil di gue bisa bilang seperti setengah bulan Mei, karena di sini ada snake yang melilit tubuh si perempuan ini, si lady ini. Dan kalau kamu panik, snake ini akan menggigit kamu. Tapi kalau kamu diam dan pasrah dan berusaha untuk tenang, snake ini akan pergi daripada kamu. Dan burden ini, cross ini akan kamu seperti ya memikul salib gitu, kayak berbeban gitu. Ini akan lepas daripada kamu. Jadi kuda ini pun atau unicorn ini pun juga menunduk, dan kamu patuh dan kamu pasrah, dan ya kamu menyerahkan kepada si lady ini yang bersayap ini. Gue mengartikannya seperti guide kamu, kayak atau seperti spirit guide kamu atau higher self kamu untuk menuntun kamu apa yang harus kamu lakukan untuk karir dan keuangan kamu ini. Dan gue merasanya juga walaupun dia lagi sikapnya seperti kayak hormat begini, tapi sebenarnya dia ready, dia siap untuk menerima perintah untuk pergi ataupun melakukan sesuatu hal. Jadi tinggal tunggu perintah aja apa yang dilakukan, dan kuncinya adalah kamu harus let go. Kamu harus ya melepaskan beban kamu dan pikiran-pikiran kamu itu supaya kamu bisa menerima perintah yang ataupun rencana yang udah disusun untuk kamu. Karena kalau ya kita mempunyai pikiran, banyak pikiran itu, informasi apapun maupun apapun yang dikasih tahu sama kita itu nggak akan nyampe, karena kita mempunyai bertahan dengan pemikiran kita sendiri. Kartu let go ini gue melihatnya juga seperti kamu let go of something, seperti kamu merelakan sesuatu untuk pergi. Dan gue merasanya mungkin sesuatu hal tentang perpindahan ini, sehingga kamu harus merelakan apa yang kamu punya, atau kamu harus merelakan meninggalkan keluarga kamu, atau kamu harus merelakan sesuatu hal yang menjadi milik kamu sih, gue rasanya. Dan kamu juga tunggu aja perintah dari atau berita dari perusahaan, pemerintah, maupun ya berita-berita tentang PSBB ataupun pandemi yang terjadi secara global. Karena dari sini kamu bisa mendapatkan movement ini. So ya, berharap bahwa kita akan mendapatkan berita. Dan untuk kartu guidance kamu ada Fire Guardian, Ignite Your Patience. Ya, dan Fire Guardian ini biasanya berhubungan dengan Archangel Uriel, yang dia akan menebas semua hambatan-hambatan maupun pemikiran-pemikiran maupun pokoknya halangan dalam karir dan keuangan kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu meminta kepada Archangel Uriel untuk membantu kamu melancarkan jalan kamu dalam karir dan keuangan kamu ini, supaya kamu bisa let go dan kamu bisa lancar dalam menjalankan usaha kamu maupun keuangan kamu. Gue merasa seperti mengumpulkan pundi-pundi. Ya, gue merasa seperti itu. Dan don't give up, tetap nyalakan api semangat kamu, nyalakan api harapan kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan cahaya ataupun jalan untuk menuju kesuksesan kamu ini. Dan Fire Guardian ini gue juga mungkin merasakannya
seseorang yang zodiaknya elemen api seperti Aries, Leo, dan Sagittarius. Dia yang akan membantu kamu untuk keluar dari masalah karir dan keuangan kamu ini. Ini seperti kayak ularnya ini nanti akan ditebas, ataupun ya gue merasa seperti akan ditebas ular ini. Dan gue merasanya orang yang bekerja di company ini, di perusahaan ini adalah atau kamu dikenalkan oleh seseorang yang berzodiak, gue bilang tadi Aries, Leo maupun Sagittarius, untuk bekerja di company ini. Oke. So yeah, hope for the best. Oke, itu untuk kartu karir dan keuangannya. Sekarang untuk isu percintaan yang single. Isunya untuk percintaan yang single ada trust and faith. Ya, dengan ada kartu salib ini, karena kamu merasa terbeban, jadi kamu gak punya kepercayaan dan juga keimanan dalam percintaan kamu. Ini sepertinya kamu sedang tidak ingin, atau kamu karena terisolasi ini, kamu jadi merasa kehilangan semangat, kehilangan harapan, ya, dan kamu ngerasa stuck. Dan karena itu kamu jadi kehilangan trust and faith kamu, dan gue ngerasa kamu lagi pengen sendiri. Gue merasanya kamu seperti ya seperti lagi struggling sama diri kamu sendiri, karena gue merasanya kamu ya dengan apa yang terjadi dengan pandemi ini, dengan isolasi ini, kamu yang tadinya seseorang yang gue merasa seseorang yang penuh semangat, seseorang yang positif, dan di sini kamu seperti sedang merasakan struggling dan seperti melewati masa-masa sulit untuk percintaan kamu yang single. Ya, kamu mempunyai issues dengan trust and faith ini. Apakah kamu akan berhasil untuk bertemu dengan seseorang? Karena gue merasanya di sini kamu seperti ada yang menghalangi kamu, dan halangannya itu adalah, ya gue merasanya adalah transportation ini. Walaupun ini kartu karir dan keuangan, tapi ini masih nyambung di kartu Virgo. Dan gue merasa seperti transportation ini. Jadi sepertinya kamu berharap atau sudah merencanakan untuk bertemu dengan seseorang. It's something about surprise. Tapi karena adanya ya lockdown ini, kamu jadi kayak rencana kamu tuh kayak kamu mundur dan menjadi ragu. Apakah kamu bisa bertemu dengan orang ini? Dan gue ngerasa karena ini sesuatu yang surprise, jadi kamu memang sengaja untuk membuat surprise dengan orang ini, dan mungkin orang ini juga surprise juga sama kamu karena dia mungkin gak mendapatkan kabar apapun dari kamu, karena kamu ada isu trust and faith ini. Kamu seperti kayak in a rush. Gue ngerasa ini kayak in a rush, but ada sneak atau ada sesuatu yang menghalangi kamu, dan yang menghalangi kamu itu adalah isolation ini. So, kartu apa yang harus dilakukan? Dan gue juga merasanya seperti kamu menaruh harapan kepada seseorang, tapi seseorang itu seperti ya like in a shadow. Seperti di sini kayak dia sedang dalam bayang-bayang, atau dia sedang tidak ingin menampakkan dirinya. Dia seperti sedang mengisolasi dirinya, dan dia struggling dengan dirinya karena isolation ini. So gue juga ngasih mungkin sesuatu hal tentang kesembuhan. Ya, it's about healing. So apa yang harus dilakukan? Kartunya ada speaker. Your life purpose involves your skills of oration. Kamu harus speak up, atau kamu harus mengutarakan atau
membicarakan apa yang menjadi kekhawatiran kamu, apa yang menjadi beban kamu, supaya kamu nggak menjadikan beban kamu itu ke orang lain juga, which is orang lain yang mungkin sedang kamu rencanakan untuk bertemu. Dan kalau kamu selama ini menghilang karena ya isolasi ini, saatnya untuk kamu menunjukkan diri kamu lagi, saatnya untuk kamu ngasih kabar, saatnya untuk kamu mencoba membuka pembicaraan lagi, mencoba untuk ngasih tahu kepada orang ini ataupun kepada orang lain apa yang kamu rasakan, sehingga kamu nggak menahan beban kamu sendiri dan kamu ya jadi punya isu trust and faith ini. Karena gue ngerasa ini sangat berat banget untuk kamu hadapi, dan gue merasanya kamu seseorang yang sebenarnya extrovert, atau kamu seseorang yang suka berada atau minimal tuh kamu harus bertemu dengan satu orang setiap harinya, dan kamu ngerasa itu seperti recharge energi. Tapi di saat yang sekarang ini kamu ngerasa bahwa walaupun kamu ketemu banyak orang, malah orang-orang ini menyerap energi kamu karena kamu memang sedang tidak fokus, kayak energi kamu tuh habis aja, nggak jelas karena kamu terlalu overthinking. Ya, itu penyakitnya Virgo, overthinking. Jadi kamu harus berbicara, kamu harus mengutarakan, kamu harus bisa berbicara kepada seseorang. Mungkin kalau memang kamu butuh bantuan profesional untuk mendengarkan curhatan kamu atau mendengarkan unek-unek kamu atau apapun itu, karena gue ngerasa kamu orang yang juga tertutup sebenarnya untuk masalah pribadi. Dan kalau memang kamu membutuhkan, ya kamu bisa kontak ahli profesional. So ya, kamu seseorang juga, gue merasa kamu juga seseorang yang talk aktif, tapi sekarang ini kamu menjadi seseorang yang pendiam. Dan sebenarnya di sekitar kamu juga bingung apa yang terjadi perubahan sama kamu, tapi karena kamu memang lagi ada isu trust and faith, kamu seperti bukan diri kamu sendiri, dan kamu kayak seperti menarik diri dari dunia luar. Kamu seperti sedang mengalami kekecewaan, dan ya itu terbawa terus menerus sama kamu, dan akhirnya itu menjadi beban sama kamu, dan kamu terikat dengan kekecewaan kamu, perasaan negatif kamu, dan pikiran kamu itu. So ya, just pick up, itu harus kamu lakukan. Jadi kartu guidance-nya apa untuk Virgo? Kartunya ada Father Sky, Trust in the Unknown. Jadi secara spiritual kita punya Mother Earth dan Father Sky. Jadi di sini kamu karena kamu punya isu trust and faith ini, dan kamu punya burden ini, kamu diminta untuk bicara kepada Father Sky. Ya, speak up. Kamu bicara dengan Father Sky apa yang harus kamu lakukan untuk trust and faith ini, dan kamu harus minta untuk diminta untuk percaya pada rencana yang sudah diberikan atau sudah dirancangkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ya, kamu harus percaya bahwa keajaiban itu ada. Kamu bisa ask Archangel Uriel ini untuk menebas segala fears kamu, segala ketakutan kamu, segala pikiran-pikiran negatif yang mengekang kamu, so it's like sama gitu posenya. Just trust. Memang trust itu susah untuk membangun trust itu, karena sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Memang cuma butuh keyakinan bahwa kamu bisa melalui isu trust and faith ini, kamu bisa melalui kamu yang lagi mengisolasi diri ini karena pikiran overthinking kamu. So gue percaya bahwa Father Sky ini akan membantu kamu.
Asalkan kamu mau untuk membuka diri, speak up tentang masalah kamu saat ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi beban kamu. Jadi gue berharap kamu bisa melalui ini semua dan bisa membuka diri untuk speak up. So ya, itu untuk kartu percintaannya single. Jadi sekarang untuk percintaan yang berpasangan untuk Virgo di bulan Mei tahun 2020, kartunya ada spouse. Jadi mungkin kamu yang berpasangan ini memang sedang ada isu hubungan kalian, hubungan berpasangan kalian sebagai suami istri ataupun ya seseorang yang udah engage atau mempunyai pasangan. Gue merasanya ya karena ada kartu burden, salib, cross, dan snake ini, kamu merasa terbeban dengan pasangan kamu terbeban dengan pernikahan kamu, dan gue merasanya mungkin kamu yang merencanakan pernikahan ini harus tertunda, dan gue merasa ini seperti biaya yang sudah dikeluarkan maupun sesuatu hal tentang prestis dan sesuatu hal tentang biaya. Ini seperti kamu yang sedang ingin menikah ya, yang baru mau menikah. Ini gue ngerasa kamu harus pending, dan mungkin kamu jadi berpikiran bahwa apakah dia serius sama saya, karena kamu berpikir bahwa sekarang kan ada nikah online, maksudnya pasti ada cara untuk kita bisa menikah, tapi kamu ngerasa bahwa pasangan kamu memilih untuk menunda dulu, seperti postpone ataupun call off the wedding dulu gitu, karena ya gue ngerasanya ini sesuatu hal tentang prestis yang harusnya dirayakan besar tapi dan disaksikan banyak orang seperti itu, tapi harus mengalami penundaan, dan kamu jadi merasa terbeban, dan kamu jadi merasa apakah ini benar jalan yang harus ditempuh. Dan untuk kamu yang sudah menikah, gue pun juga merasakannya ada issues tentang ya overthinking sih. Sesuatu hal tentang overthinking, sesuatu hal tentang finance, sesuatu hal tentang hubungannya tentang rumah, dan gue ngerasa seperti rumah tangga kamu hampir retak. Ya. Dan retaknya itu gue gak tahu kenapa, sepertinya kamu sudah menanggung beban banyak, dan ini sebenarnya sih sesuatu hal yang sudah tertimbun atau menumpuk sebenarnya, dan sepertinya mengalami puncaknya di bulan Mei ini atau udah mulai dari bulan April, dan kamu seperti stuck, tidak bisa atau tidak tahu harus bagaimana menghadapi pasangan kamu ataupun kehidupan rumah tangga kamu ini. Karena gue ngerasa salah satu dari kalian ini yang zodiaknya Virgo ini super overthinking di bulan Mei ini. Gue merasakannya salah satu dari kalian itu memang sedang meragukan pasangan kamu, karena pasangan kamu yang Virgo ini sepertilah sedang ada di dunia lain. Jadi seperti tidak terkonek dengan dunia ini, dan ya kalau diajak ngomong ataupun diajak sesuatu hal tentang bertukar pendapat atau apapun juga, itu dia seperti kayak ngawang. Gue merasakan seperti itu sih, dan itu sebenarnya sih karena kekhawatirannya dia atas yang terjadi dalam dunia ini dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan gue ngerasa ini berhubungan dengan karir dan keuangan. Sepertinya mungkin dia mengalami, atau company-nya dia itu, perusahaannya dia itu atau bisnisnya itu sedang down, atau sedang seperti gue ngerasa seperti postpone, atau ya sedang dipending dulu, sehingga dia menjadi kepikiran, dan ini membuat dia ngawang sih, dan kamu yang ikutan stres karena ya bingung harus bagaimana dengan pasangan kamu yang Virgo ini. Dan untuk kartu apa yang dilakukannya, ada Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Ya, seperti kartu Oracle card yang sedang dibuka ini, dan di dalam sini juga seperti dibuka, kamu tuh seperti bukan meramalkan sih. Kamu membuka Oracle card ini untuk meminta guidance
Dan sebenarnya kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, hanya kamu butuh sesuatu untuk meyakinkan kamu atas pemikiran kamu, meyakinkan kamu atas kepercayaan kamu ataupun apa yang kamu rasakan. Dan kamu membutuhkan sesuatu ini yang lebih jelas terpampang, karena gue ngerasanya kamu di bulan Mei ini, si Virgo, membutuhkan sesuatu hal yang nyata supaya dia bisa percaya. Dan dengan Oracle Cards ini, gue merasa juga kamu yang Virgo ini mempunyai insting yang kuat, dan sometimes it's like a psychic. Psychic, ataupun kamu bisa feeling atau mempunyai vision atau mempunyai perasaan atau sesuatu hal tentang melihat masa depan kamu sendiri, tapi banyak sekali keraguan yang kamu alami. Dan kamu membutuhkan Oracle Cards ini, yang mungkin juga kamu yang menonton video ini karena kamu sedang ragu. Kamu sedang tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, sehingga kamu membutuhkan jawaban-jawaban yang mungkin untuk mengklarifikasi pemikiran kamu atau feeling kamu ini. Apa yang Oracle Cards kamu lihat ini adalah sesuatu hal yang kamu akhirnya menemukan jawabannya. Jadi ini sesuatu hal tentang yang kamu harus terima secara nyata. Dan sepertinya pasangan kamu sudah ngasih tahu kamu, tapi kamu karena lagi ngawang, jadi kamu memilih untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Dan ini juga bisa berarti kamu sebenarnya udah mendapatkan sign atau tanda-tanda dari mungkin mimpi, atau mungkin juga dari angel numbers, sequence number gitu, kayak 444 yang gue bilang, 222, 111. Dan mungkin juga kamu seperti melihat warna yang sama terus, atau kamu melihat benda yang sama terus. Jadi coba cari tahu apa arti benda atau warna-warna ini yang sering kamu lihat lebih dari 3 kali mungkin dalam sehari. Dan itu kayak continuously datang sama kamu. Karena once kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu udah tahu jawabannya, kamu bisa mengembalikan harmonisasi, kamu bisa mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga kamu atau kehidupan berpasangan kamu. Jadi untuk sementara, untuk kamu yang punya pasangan Virgo, sabar-sabar aja karena memang dia lagi ngawang. Jadi kartu guidance-nya apa? Kartu guidance-nya ada Magic Guardian, Unlock the Magic Within. So ini seperti kartunya Taurus. Karena kamu dua-duanya adalah elemen tanah, dan ini berhubungan dengan crown chakra. Dan biasanya crown chakra ini berhubungan dengan spirituality dan berhubungan dengan psychic things, atau berhubungan dengan spirituality lah. Dan Oracle Cards ini seperti divine divination atau divine healing, dan di sini ada crown chakra juga yang biasanya artinya intuisi ataupun spirituality kamu yang langsung nembus ke Yang Maha Kuasa. Jadi juga ini artinya, Magic Guardian ini juga artinya bahwa jawaban yang kamu cari, kayak di sini juga ada answers, jawaban yang kamu cari adalah di dalam diri kamu sendiri. Kamu gak usah jauh-jauh nyari jawabannya di mana-mana, karena sebenarnya itu ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kalau kamu siap untuk membuka diri kamu, mengeksplor diri kamu, kamu akan menemukan jawabannya. Jadi untuk kehidupan kamu yang berpasangan ini, walaupun kamu sedang ragu ataupun kamu sedang ngawang, sebenarnya kamu juga tahu jawabannya apa. Dan jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri, yaitu kamu harus melepaskan pikiran-pikiran kamu, seperti kartu let go. Kamu harus melepaskan pikiran-pikiran kamu harus melepaskan beban kamu harus membuat diri kamu pasrah dan membuat diri kamu nyaman lagi. Itu yang kamu perlukan dalam kehidupan kamu yang berpasangan. Saat kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri, kamu yang menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, kamu yang menciptakan kedamaian dalam hidup kamu sendiri, maka semua hal itu akan kembali
kepada tempatnya. Oke. Jadi itu untuk kartu yang berpasangan. Dan untuk kartu kesehatannya untuk Virgo di bulan Mei tahun 2020. Jadi untuk kartu kesehatannya ada di Arts. Di Arts itu biasanya berhubungan dengan kreativitas. Jadi gue ngerasa untuk kesehatan kamu ini, kamu butuh menjadi seseorang yang kreatif. Karena kamu itu mempunyai banyak pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran kamu itu harus disalurkan supaya nggak jadi penyakit. Dan kamu salurkan dengan apa? Dengan cara untuk menjadi kreatif lagi. Dengan cara menjadi kreatif apa? Kamu harus mengikuti passion kamu. So, I just got word passion when I look into this card cross, like Passion of the Christ. So kamu harus mendapatkan passion kamu lagi untuk membuat kamu tetap waras, membuat kamu tetap sadar, membuat kamu tetap berada dalam diri kamu sendiri supaya kamu nggak ngawang. So kamu harus menemukan apa passion kamu, apa minat kamu, apa bakat kamu, apa yang membuat kamu menjadi hidup lagi, membuat kamu menjadi seperti bernyawa lagi. Dan karena kamu mengisolasi diri dan mengisolasi pemikiran kamu sendiri, sehingga kamu kalau nggak disalurkan menjadi sesuatu hal yang kreatif, itu akan menjadi penyakit buat kamu. Dan kartu watudunya ada nutrition. You conduct healing work with your culinary skills. Kamu harus menutrisi diri kamu mulai dengan memperbaiki cara makan kamu. Mungkin kamu harus memulai diet lagi. Mungkin kamu harus mencoba memperbanyak sayuran dan buah-buahan, sesuatu hal yang menyehatkan untuk meningkatkan awareness kamu di bulan Mei 2020 ini. Coba untuk memperbanyak sayuran dan buah-buahan, cari atau ganti pola makan kamu, karena ini penting banget untuk kesehatan kamu. Kamu memberi asupan yang salah, kamu hanya menimbun lemak, dan itu seperti comfort food untuk kamu sebenarnya. Goreng-gorengan, chips, snacks ini maupun yang manis-manis itu seperti comfort food buat kamu, tapi itu menjadi penyakit buat kamu lama-kelamaan. So perbaiki cara hidup kamu, pola makan kamu, pola hidup kamu, dan sepertinya kamu juga harus menambah olahraga selain diet. Dan sebenarnya gue ngerasa kamu juga udah tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu hanya butuh trigger. Kamu butuh trigger supaya kamu bisa percaya ataupun kamu bisa mengerti jawaban yang kamu butuhkan, karena sebenarnya memang jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Dan untuk kartu guidance-nya ada Protection Guardian. Drop your shields. Drop your shields. Dan ini tower ini juga udah mulai runtuh, jadi memang kamu harus meruntuhkan pertahanan kamu. Kamu harus menentukan pertahanan kamu ini. Gue melihatnya seperti comfort food tadi, dan berhubungan dengan pemikiran-pemikiran kamu, overthinking kamu ini yang kamu harus rubah menjadi creativity ini, supaya kamu nggak sakit menahan beban sendirian. Dan kartu-kartu kamu ini adalah semua guardian, protection guardian, magic guardian, fire guardian. Ini tiga-tiganya adalah guardian, dan mereka udah siap untuk membantu kamu asalkan kamu membuka diri, asalkan kamu mengizinkan mereka untuk datang dan membantu kamu. Dan gue ngerasanya protection guardian ini adalah kamu harus embrace apa yang kamu miliki, skills apa yang kamu miliki, dan juga gift apa yang kamu miliki. So ini saatnya untuk kamu melepaskan beban kamu, saatnya untuk kamu menunjukkan diri kamu
siapa diri kamu sebenarnya, dan don't be afraid to be famous. So itu yang gue rasakan untuk Virgo. So prepare yourself, dan gue juga ngerasanya dengan arts ini berhubungan juga dengan bukan cuma dengan musik, tapi bisa juga dengan sesuatu dan creativity. Dan gue merasanya kamu harus menyebarkan berita baik, kamu juga harus membantu orang untuk healing. Dan gue merasanya dengan gue bilang tadi seperti psychic, gift, dan oracle cards, crown chakra, dan father sky, speaker. Ya, dengan kartu-kartu kamu ini, gue merasa kamu seseorang yang memang mempunyai tugas membantu orang lain, selain membantu diri kamu juga. Karena dengan membantu orang lain itu, kamu seperti berkaca kepada diri kamu sendiri, dan kamu seperti menemukan jawabannya. So ya, embrace your psychic gifts, dan embrace your feelings and guts and intuition, spirituality things. Do not hide anymore. Dan ya, saatnya untuk kamu menjadi speaker. Gue merasa seperti kamu seseorang speaker, seseorang pembicara, maupun jadi coach ataupun pengarah. Ya, I think that's also your gifts. Ya, kamu memang harus menemukan passion kamu di bulan Mei ini, karena passion kamu itu akan membawa kamu ataupun berpengaruh kepada karir dan keuangan kamu. So that's for Virgo bulan Mei tahun 2020. Semoga pesannya sampai, semoga resonates, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya. Dengan usaha dan juga doa, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Yang sakit lekas sehat, dan untuk yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video-video baca kartu selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.